Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Vini Marnizibua, semester 5 Prodi Pendidikan Agama Kristen, NIM 08022200. Pada kesempatan ini saya akan berbagi materi tentang angelologi. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester dalam mata kuliah Teologi Sistematika 4. Jadi pada kesempatan ini saya akan berbagi materi singkat kepada teman-teman tentang angelologi. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam di dalam pembahasan dan kita mengetahui terlebih dahulu tentang definisi daripada angelologi ini. Kata angelologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, di sini saya bisa menyimpulkan bahwa angelologi adalah ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Jadi, di sini saya akan membahas tentang asal mula daripada malaikat ini. Kita tidak dapat mengetahui kapan Allah menciptakan malaikat. Jadi di dalam Ayub pasal 38 ayat 7, di sana disebutkan bahwa malaikat disebut sebagai bintang fajar dan anak Allah. Malaikat dijadikan pada saat ia menciptakan langit dan bumi. Kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1. Jadi di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 di sana dijelaskan bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka di sana Tuhan menjadikan malaikat pada saat Dia menciptakan langit dan bumi. Selanjutnya teman-teman, dikemukakan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Di sini dikatakan bahwa mereka itu diciptakan oleh anak Allah dan untuk Dia. Jadi jelas bahwa malaikat itu diciptakan oleh anak Allah sendiri. Malaikat tidak sama dengan manusia, tetapi di sini dijelaskan bahwa malaikat itu lebih berkuasa dan lebih berpengetahuan daripada manusia. Jadi teman-teman, selanjutnya di sini ada tentang pekerjaan malaikat. Jadi di sini Tuhan memberikan suatu tugas kepada malaikat, yaitu untuk menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Jadi tugas malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menolong dan untuk memberi suatu tugas dan untuk melaksanakan kehendak Allah. Selanjutnya teman-teman, malaikat juga bertugas untuk menjaga anak-anak. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 18 ayat 10. Malaikat juga membawa hamba-hamba Allah ke sorga. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 22. Jadi teman-teman, beberapa tugas yang telah saya paparkan di dalam video ini, saya telah memaparkan tentang berbagai tugas malaikat. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang natur dan atribut malaikat. Yang pertama adalah malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Jadi di sini dibahas tentang bahwa meskipun malaikat dapat menyatakan diri mereka pada manusia dalam wujud tubuh manusia, namun mereka tetap disebut roh. Karena hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi mereka tidak berfungsi seperti manusia dalam kaitan dengan perkawinan. Kita bisa melihat di dalam Markus pasal 12 ayat 25. Selanjutnya, malaikat adalah makhluk ciptaan. Ya, jelas. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa seperti yang telah saya jelaskan dari atas tadi, bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, jelas bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya, malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya.
Pernyataan tentang penciptaan di dalam Kolose pasal 1 ayat 16 menunjukkan pada penciptaan yang terjadi hanya satu kali. Tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus. Karena malaikat tidak mampu beranak cucu, kita boleh melihat di dalam Matius pasal 22 ayat 20. Jadi malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Artinya bahwa para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya karena mereka tidak dapat mati. Kita bisa melihat di dalam Lukas pasal 20 ayat 36. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas tentang klasifikasi malaikat. Jadi, di sini ada beberapa klasifikasi malaikat. Yang pertama adalah para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Kedua, malaikat yang memiliki tingkatan yang tertinggi. Jadi di sini disebutkan bahwa malaikat yang paling tertinggi itu adalah yang pertama Mikhael. Mikhael disebut sebagai penghulu malaikat dan kemungkinan ia adalah satu-satunya yang ada dalam tingkatan ini. Jadi misi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel dan ia disebut sebagai Mikhael. Yang kedua adalah Gabriel, yang artinya bahwa manusia Allah atau Allah adalah kuat. Yang ketiga adalah Lucifer, berarti bersinar atau bintang fajar. Selanjutnya teman-teman, di sini ada juga selanjutnya klasifikasi malaikat yang ketiga adalah malaikat yang melayani Allah. Jadi di sini ada malaikat yang melayani Allah. Yang pertama adalah kerub, yang artinya bahwa urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Yang kedua adalah serafin, berarti yang dibakar atau digambarkan mengelilingi tahta Allah. Kita bisa melihat di dalam Yesaya pasal 6 ayat 2. Jadi di sini setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap. Selanjutnya ada pun yang menjadi pelayanan malaikat, yaitu melayani Allah, yaitu menolong, melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh dan juga orang jahat. Jadi di sini ada beberapa malaikat yang menjadi pelayan bagi Allah, yaitu Taurat diberikan dengan perantaraan malaikat, kerub mempunyai pelayanan kepada Allah dalam hal mempertahankan kekudusan Allah, serafin memiliki pelayanan Allah dalam mengelilingi tahta di mana mereka melayani kekudusan Allah. Jadi di sini dijelaskan bahwa malaikat itu melayani Yesus, malaikat itu melayani orang percaya, dan malaikat itu memiliki relasi, dan pelayanan malaikat itu adalah relasi malaikat dengan orang tidak percaya. Jadi sesuai dengan yang telah saya jelaskan, bahwa itu adalah beberapa pelayanan daripada malaikat itu sendiri. Oke teman-teman, demikian materi yang boleh saya sampaikan atau paparkan bagi kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.